warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikasih. Berjumpa lagi bareng kakak. Kita akan melanjutkan membahas soal prediksi UTUL UGM di tahun 2022 ini. Langsung aja kita ke soal nomor 6. Jika akar 5 log X min 3Y sama dengan 5 log 2X ditambah log 5 log 2Y, maka nilai dari X per Y-nya berapa? Kita tuliskan dulu persamaannya ya. Akar 5 log X min 3Y sama dengan 5 log 2X ditambah dengan 5 log 2Y. Oke, bentuk logaritma seperti ini kan basisnya masih belum sama nih. Ini udah sama-sama 5, tapi dia di sini akar 5. Nah, ini akan kita arahkan ke bentuk basis 5. Caranya gimana? Akar 5-nya ini kita tulis ke bentuk eksponennya. Jadi akar 5 itu kan 5 pangkat setengah ya. Log X min 3Y, dia kalau nggak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1. Kemudian kalau basisnya sama, logaritma berbasis sama, kemudian dia dijumlahkan, itu bisa ditulis ke bentuk perkalian fungsinya. Jadi ini 2X dikalikan 2Y, kemudian lognya tinggal ditulis satu kali aja gitu ya. Selanjutnya, sifat seperti ini itu akan sama dengan pangkat yang di sini dibagi dengan pangkat basisnya. Berarti dia 1 dibagi setengah dikalikan dengan 5 log X min 3Y sama dengan 5 log 2X dikalikan 2Y adalah 4XY. 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 5 log X min 3Y itu sama dengan 5 log X 4XY. Kemudian biar di sini sama-sama 5 log, berarti kan angka 2-nya ini bisa kita tuliskan ke bentuk pangkat fungsinya sesuai dengan sifat logaritma ya. Maka bisa ditulis 5 log X min 3Y pangkat 2 sama dengan 5 log 4XY. Seperti ini. Kalau kiri kanan udah berbasis sama, ini bisa kita coret. Jadi tinggal fungsinya aja, tinggal X min 3Y yang dikuadratkan sama dengan 4XY. Nah, sekarang yang sebelah kiri bisa kita jabarkan, berarti X kuadrat min 6XY plus 9Y kuadrat sama dengan 4XY. Kemudian kita sama dengan angka 0, berarti X kuadrat min 6XY min 4XY plus 9Y kuadrat sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat min 10XY plus 9Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian bentuk ini bisa kita faktorkan. Dia kalau difaktorkan menjadi X min Y dan X min 9Y. Seperti ini ya. Kemudian masing-masing kita sama dengan kan 0. Berarti yang pertama X min Y sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan Y. Atau kalau yang kedua itu X min 9Y sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 9Y. Nah, dari keduanya ini yang memenuhi yang mana? Kita lihat nih, kalau ada bentuk fungsi di dalam logaritma, fungsinya itu kan syaratnya harus lebih besar dari 0 ya. Maka syaratnya di sini, X min 3Y harus lebih besar dari 0 sehingga X-nya itu harus lebih besar dari 3Y. Karena X harus lebih besar dari 3Y, maka kita mau untuk yang nilai pertama X sama dengan Y-nya ini kan tidak memenuhi ya. Yang memenuhi adalah nilai X sama dengan 9Y. Jadi kita tuliskan di sini sehingga yang memenuhi itu adalah nilai X sama dengan 9Y dan diperoleh X per Y-nya berarti 9Y dibagi dengan Y sehingga hasilnya adalah 9. Kalau hasilnya 9 berarti opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Agar persamaan kuadrat A plus 1X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 4A sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Dua akar real berbeda ini berarti syarat yang harus dipenuhi apa? Harus nilai D-nya lebih besar dari 0. D ini diskriminan ya. Dan keduanya lebih besar dari 1. Maka nilai A yang memenuhi adalah, dari kalimat ini
Maka syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama, D-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian jika akarnya itu X1 dan X2, maka X1-nya harus lebih besar dari 1, X2-nya juga harus lebih besar dari 1. Sekarang kita mau mencari nilai D dulu. D, kalau ada bentuk A plus 1X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 4A sama dengan 0. Berarti kan D-nya, dia di sini kan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. D-nya itu kan negatif 3A sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi ini negatif 3A kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah A plus 1 dikalikan C-nya adalah 4A. Sehingga diperoleh ini 9A kuadrat negatif 16A kuadrat dikurangi 16A, seperti ini ya. Sehingga diperoleh lagi nilainya 9 dikurangi 16 itu adalah negatif 7. Negatif 7A kuadrat dikurangi 16A. Kita cari dulu pembuat nolnya sebelum kita menentukan yang mana yang lebih besar dari 0. Pembuat 0 berarti negatif 7A kuadrat dikurangi 16A sama dengan 0. Dia sama-sama punya A, kalau A-nya dikeluarkan berarti yang depan tinggal negatif 7A, yang belakang tinggal negatif 16 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 0 atau negatif 7A min 16 sama dengan 0, sehingga negatif 7A-nya sama dengan 16, A-nya adalah negatif 16 per 7. Jadi pembuat nolnya 0 dan negatif 16 per 7 ya. Sekarang kita tuliskan di garis bilangan. Yang lebih kecil kita taruh di sebelah kiri. Maka yang sebelah kiri itu negatif 16 per 7. Yang sebelah kanan ini 0. Sehingga karena dia ada dua penyelesaian, dia dibagi menjadi 3 daerah. Nah, dari 3 daerah ini yang memenuhi yang mana? Yang kalau dimasukkan ke fungsi dia yang lebih besar dari 0. Fungsinya itu tadi kan ini ya. Di sini negatif 7A kuadrat dikurangi 16A. Oke, kita tuliskan di sini. Kita mau mencari yang negatif 7A kuadrat dikurangi 16A. Kita mau mencari yang lebih besar dari 0. Kita mulai dari daerah yang di sebelah kanan sini misal. Lebih besar dari 0, berarti misal kita pilih 1, negatif 7 kali 1 kuadrat, berarti negatif 7, dikurangi 16 kali 1, negatif 7 dikurangi 16, maka hasilnya negatif 23 ya. Maka daerah sini itu negatif. Kemudian nanti yang daerah sini itu kalau kalian ambil nilai, misal diambilnya negatif 1, maka dia di sini negatif 7 dikalikan negatif 1 kuadrat, hasilnya negatif 7 ya, dikurangi 16 kali negatif 1, jadinya negatif 7 ditambah 16, sehingga hasilnya adalah 9. Jadi daerah sini itu adalah positif. Kemudian yang sebelah kiri, misal kita ambil nilai negatif 5, maka ini negatif 7 kalikan negatif 5 kuadrat, berarti dia 25 kalikan negatif 7 yaitu negatif 175 dikurangi dengan 16 dikalikan negatif 5, hasilnya negatif ya. Karena tadi kita mau mencari yang lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaian untuk A itu adalah A sedemikian sehingga A-nya itu antara negatif 16 per 7 sampai dengan 0. Oke, sekarang ini kan dua akar real berbeda, nilai X1 dan X2-nya lebih besar dari 1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah nilai A-nya itu berada pada interval negatif 16 per 7 sampai 0, kita lanjutkan ke sebelah sini. Nilai X1 dan X2 itu kan keduanya lebih besar dari 1 ya, maka yang kedua itu X1 ditambah X2, nilainya kan pasti lebih besar dari 2 kan, karena dia masing-masing lebih besar dari 1. Kemudian X1 ditambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Jadi dia di sini negatif 3A per A-nya adalah A plus 1. Itu harus kita cari yang lebih besar dari 2. Nah sekarang berarti dia di sini ini kan kalau negatif ketemu negatif positif, jadinya 3A per A plus 1 harus lebih besar dari 2.
Kemudian ini kalau keduanya kita pindah ruas menjadi 3A dibagi A plus 1 dikurangi 2 harus lebih besar dari 0. Sehingga kalau 2 ini 2/1, kemudian kalau kita samakan penyebutnya A plus 1, berarti dia di sini 3A dikurangi 2 dikalikan A plus 1 kan, berarti dikurangi 2A min 2 harus lebih besar dari 0. Kita tarik garis ini ya, biar nanti nggak bingung melihatnya. Sehingga dia di sini A min 2 per A plus 1 harus lebih besar dari 0. Kalau kita cari pembuat nolnya itu adalah A sama dengan 2 atau A sama dengan negatif 1. Nah, dari 2 ini yang memenuhi yang mana? Sekarang kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangannya yang kecil kan berarti negatif 1 ya, yang besar adalah 2. Kemudian kita cari yang lebih besar dari 0. Kalau kita substitusikan ke sini, kita cari dulu, kita ambil angkanya, misal yang tengah ini nih. Antara negatif 1 sampai 2 itu kan ada angka nolnya ya. Kalau nolnya kita masukkan berarti dia 0 dikurangi 2 berarti dia negatif. Kemudian A ditambah 1 berarti dia 0 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 2 per 1, hasilnya adalah negatif. Kemudian kalau kita masukkan 3 untuk darah yang sebelah kanannya, 3 kurangi 2 adalah 1, dibagi 3 ditambah 1 berarti 1/4, ini positif. Kemudian yang sebelah kiri juga positif gitu ya. Jadi untuk yang kedua, himpunan penyelesaiannya itu adalah A-nya itu berada di antara negatif 1 sampai 2. Oke, jadi kan kita di sini memperoleh 2 nilai A nih. Nilai A yang pertama itu intervalnya antara negatif 16/7 sampai 0. Kalau kita tuliskan negatif 16/7, misal nolnya di sini, berarti kan dia daerah antara keduanya ini, daerah sini. Kemudian yang interval kedua itu kurang dari negatif 1. Negatif 1 itu letaknya di sini. Di sebelah kanannya negatif 16/7. Kurang dari berarti dia sebelah kirinya. Oke, seperti ini. Kemudian lebih besar dari 2. 2 itu di sebelah kanannya 0. Seperti ini ya. Jadi kesimpulannya yang mana? Kesimpulannya itu yang merupakan irisan keduanya. Jadi irisan dari interval pertama dan irisan dari interval kedua. Maka kan yang irisan keduanya yang ini ya, yang memenuhi di interval pertama dan memenuhi di interval kedua. Maka intervalnya itu negatif 16/7 kurang dari A kurang dari negatif 1. Sehingga opsi jawabannya sesuai adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3p min 2x ditambah 2p plus 8 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika p-nya positif dan x1, p, dan x2 itu membentuk barisan geometri, ini kurang tepat ya, tipe ini. Nanti sebenarnya ditanya itu tentukan nilai x1 ditambah p ditambah x2. Kita disuruh mencari nilai x1 tambah p ditambah x2, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari persamaan kuadratnya. Persamaannya adalah x kuadrat min 3p min 2x ditambah 2p plus 8 sama dengan 0. P-nya positif, kemudian ada x1, ada x2. Dari bentuk ini, kalau akar-akarnya x1 dan x2, maka x1 kalau ditambah x2 nilainya adalah negatif min 3p min 2. Kan rumusnya min b per a ya. B-nya adalah ini, negatif 3p min 2. A-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 3p min 2. Nah, sekarang nilai x1 dikalikan x2-nya, itu rumusnya c per a, c-nya 2p plus 8, dibagi dengan A-nya 1, berarti hasilnya adalah 2p plus 8. Seperti ini ya. Kemudian, di keterangan diberitahukan bahwa x1, p, dan x2 itu dia membentuk barisan geometri. Kalau dia barisan geometri, kita anggap misal x1-nya ini sebagai U1, ini U2, ini U3. Karena geometri berarti kan dia berlaku U2 dibagi U1, itu kan nilainya sama seperti U3 dibagi dengan U2. Seperti ini ya. Ini kita menggunakan persamaan rasionya. U2 nilainya adalah P,
U1 adalah X1, U3-nya adalah X2, U2-nya adalah P. Kalau kita kalikan silang berarti P kuadrat itu sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Sedangkan nilai X1 dikali X2 itu adalah 2P plus 8, berarti P kuadrat sama dengan 2P plus 8. Kalau kita sama dengan kan 0, berarti P kuadrat min 2P min 8 sama dengan 0. Sehingga pemfaktorannya diperoleh di sini P, di sini P, di sini negatif 4, di sini positif 2, disama dengan kan 0, sehingga masing-masing P-nya itu sama dengan 4 atau P-nya sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya di soal itu ada keterangan P-nya itu positif, berarti yang kita pilih P yang sama dengan 4 ya. Oke, diperoleh nilai P-nya sama dengan 4. Kalau P-nya 4, berarti nilai dari X1 ditambah P ditambah X2. Ini kan boleh kita tuliskan jadi X1 ditambah X2 ditambah dengan P. Sedangkan nilai X1 ditambah X2-nya adalah 3P min 2 dari sini tadi ya. Berarti bisa kita tuliskan 3P min 2 ditambah dengan P. 3P ditambah P berarti dia 4P. 4P dikurangi 2. P-nya tadi nilainya 4, berarti dia 4 dikali 4 dikurangi 2, sehingga 16 dikurangi 2 hasilnya adalah 14. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika X itu berada pada interval A sampai B, merupakan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2 pangkat 5X min 2 kurang dari 0, maka A kali B-nya berapa? Oke, kita tuliskan dulu pertidaksamaannya ya. 4 pangkat X kuadrat ditambah X dikurangi 2 pangkat 5X ditambah 2 kurang dari 0. Langkah pertama, kita mencari pembuat 0 sebelum kita memasukkan ke garis bilangan. Tujuannya adalah agar kita tahu nilainya berapa untuk dimasukkan ke garis bilangan. Kita sama dengan kan 0 dulu. 4 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2 pangkat 5X plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian berarti kalau salah satunya kita pindah ruas, berarti 4 pangkat X kuadrat plus X sama dengan 2 pangkat 5X plus 2. Agar kita memperoleh bilangan pokok yang sama, 4-nya ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 yang dipangkatkan X kuadrat plus X sama dengan 2 pangkat 5X plus 2, berarti dia 2 pangkat 2X kuadrat plus 2X sama dengan 2 pangkat 5X plus 2. Karena kiri kanan bilangan pokoknya udah sama, ini bisa kita coret sehingga diperoleh 2X kuadrat plus 2X sama dengan 5X ditambah dengan 2. Nah, sekarang kita sama dengan kan 0, jadinya 2X kuadrat plus 2X min 5X min 2 sama dengan 0, sehingga menjadi 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, dia akan menjadi X min 2 dan 2X plus 1, seperti ini ya. Sehingga pembuat nolnya itu masing-masing kita sama dengan kan 0. X min 2 sama dengan 0, sehingga X-nya itu adalah 2. Atau 2X plus 1 sama dengan 0. 2X-nya adalah negatif 1 dan X-nya adalah negatif 1/2. Nah, dua bilangan ini yang akan kita masukkan ke garis bilangan. Oke, kita tuliskan dulu. Tetap yang kecil itu kita taruh di sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri ini negatif 1/2. Kemudian yang sebelah kanannya adalah 2, berarti dia dibagi menjadi 3 daerah penyelesaian. Kita cari yang kalau disubstitusikan itu nilainya kurang dari 0. Oke, pertidaksamaannya itu 4 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2 pangkat 5X plus 2 harus kurang dari 0. Oke, kita pilih yang tengah dulu. Daerah antara negatif setengah sampai 2, itu kan di sini ada angka 0 ya. Kalau angka 0 kita ambil untuk sampel dari daerah ini, berarti dia di sini
4 pangkat 0, 4 pangkat 0 itu kan 1 ya, dikurangi 2 pangkat 5 kali 0, 0 ditambah 2. Jadinya nanti kalau 0 kita masukkan berarti menjadi 4 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 2. Jadinya 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3 ya. Berarti daerah ini itu menghasilkan negatif. Kemudian dengan cara yang sama, misal daerah sebelah kanan ini kan daerah lebih besar dari 2. Kita ambil angka 3 misal. Maka nanti dia di sini 4 pangkat. Jadi yang daerah sini tadi kan kalau kita ambil angka 3 berarti 4 pangkat 3 kuadrat 9 ditambah 3 berarti 4 pangkat 12 dikurangi dia di sini 2 pangkat 5 kali 3 15 ditambah 2 pangkat 17. Ini tuh bisa dilihat kalau ini kita jadikan bentuk 2 berarti dia 2 pangkat 24 dikurangi 2 pangkat 12 berarti dikurangi 2 pangkat 17 berarti hasilnya positif ya. Di sini positif dengan cara yang sama, misal kalian di sini nanti mengambil angka negatif 1 hasilnya juga positif. Sedangkan yang diminta itu kan yang kurang dari 0 kan, berarti yang himpunan penyelesaiannya itu ini antara negatif setengah sampai 2. Kita tuliskan di sini. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian sehingga negatif setengah kurang dari X kurang dari 2. Seperti ini ya. Sedangkan di soal, di format himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari B. Maka A-nya itu adalah negatif setengah, B-nya adalah 2. Diperolehnya A-nya sama dengan negatif setengah, B-nya adalah 2. Sehingga A dikalikan B adalah negatif 1/2 dikalikan 2 sama dengan negatif 1. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Jika kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 mencapai minimum di titik alfa betanya, di titik alfa, beta, maka nilai alfa dikurangi betanya berapa? Kita tuliskan dulu fungsinya ya. Fx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Nah sekarang untuk mencapai nilai minimum atau maksimum itu kan kita hubungannya sama titik kritis ya. Titik kritis itu hubungannya sama turunan pertama. Jadi ini dari bentuk ini kita turunkan f1x, maka turunannya berapa ini? 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. Nah untuk mencari titik kritis ini bentuk f aksen x-nya kita sama dengan kan 0. Jadi bentuk 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ini kita sama dengan kan 0 dulu. Jadi ini kalau kita keluarkan 2x kuadratnya berarti yang depan tinggal 2x, yang belakang tinggal 3, itu sama dengan 0 sehingga 2x kuadrat sama dengan 0 sehingga x-nya adalah 0, atau 2x plus 3 sama dengan 0, 2x-nya adalah negatif 3, x-nya adalah negatif 3/2. Seperti ini ya. Nah sekarang untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita substitusikan titik kritis ini ke persamaan. Kita substitusikan. Yang pertama kita tuliskan dulu bentuk fungsinya. Fx itu adalah x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Berarti karena ada x yang 0, pertama f0-nya dulu. F0 berarti dia 0 pangkat 4 ditambah 2 kali 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 0. Dan yang kedua adalah f negatif 3/2. Berarti dia di sini negatif 3/2 pangkat 4 ditambah 2 kali negatif 3/2 pangkat 3. Seperti ini ya. Maka hasilnya adalah ini bila negatif dipangkatkan genap hasilnya positif 81/16 ditambah ini negatif 3 dipangkatkan 3 berarti dia negatif 27 dikalikan 2 negatif 54/8. Jadi ya. Kalau kita samakan penyebut sama-sama 16 berarti dia di sini 81 dikurangi 108, maka hasilnya adalah negatif 27/16. Maka di sini
titiknya adalah negatif 3/2, Y-nya adalah negatif 27/16. Untuk yang pertama tadi berarti titiknya 0,0. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita kan mau mencari nilai minimum. Nilai minimum itu kan nilai yang fungsinya kecil. Di sini 0, di sini negatif 27/16. Berarti kan yang lebih kecil yang negatif 27/16 kan? Berarti kita tulis di sini nilai minimum itu tercapai ketika dia di titik X-nya negatif 3/2 dan Y-nya negatif 27/16. Berarti dia di sini sebagai alfa dan yang ini sebagai beta, sehingga alfa dikurangi beta itu adalah negatif 3/2 dikurangi dengan negatif 27/6. Kalau kita samakan penyebutnya sama-sama tadi 16 ya. Per 16, kalau kita samakan penyebut sama-sama 16, berarti di sini negatif 24 ditambah dengan 27, sehingga hasilnya adalah 3/16. 3/16 adalah opsi jawaban yang B. Seperti itu ya adik-adik. Sekian pembahasan dari kakak. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi adik-adik dan membantu adik-adik dalam belajar. Jangan patah semangat. Semoga kita bisa berjumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.